menyelenggarakan webinar ini yang tentu memberikan kita wawasan. Semoga bisa berjalan lancar sampai akhir acara sehingga kita bisa mengambil manfaat secara maksimal. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Haryati atas sambutannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara inti yang sudah sama-sama kita tunggu, yang akan dimoderatori oleh Saudara Irhas Rizko. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillah. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Fitri Hanifah sebagai MC karena telah memberikan saya kesempatan untuk memoderatorin acara kita pada siang hari yang berbahagia ini dan mungkin sudah malam di Indonesia jika ada yang hadir. Seperti itu. Sebelumnya salam hangat dari saya moderator Muhammad Irhas Rizko kepada seluruh yang hadir, kepada Ibu Desi, kepada Kak Haryati dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Oke, langsung saja tanpa berpanjang kalam. Hari ini kita akan mengadakan webinar ekonomi sosial Project PPI Lebanon 2021 mengupas tentang kondisi ekonomi di Lebanon yang akan dibawakan langsung oleh Ibu kita, guru kita, Bu Desi Kristianti, selaku Kepala Fungsi Ekonomi KBRI Beirut. Nah, jadi tanpa berpanjang kalam, kita berikan jeda waktu untuk memaparkan materinya lebih kurang 30 menit. Nah, alhamdulillah kepada Ibu sudah hadir, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Mas Irhas. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PPI Lebanon, Bapak Muftahid Abbas, juga kepada Ibu Haryati selaku Koordinator Akta, dan tidak lupa juga kepada moderator dan juga kepada Ibu Fitri Hanifah. Juga tidak lepas dari para peserta webinar yang alhamdulillah dalam keadaan sehat, makanya dapat berkumpul bersama mengikuti kegiatan webinar kali ini. Jadi selamat siang buat para peserta yang di Lebanon dan juga selamat malam buat para peserta yang di Indonesia. Jadi PPI Lebanon yang sudah mengundang saya untuk menjadi pembicara dalam webinar kali ini mengenai situasi perekonomian di Lebanon. Jadi memang bagi kita yang sudah di Lebanon ya, saya yakin saya pribadi, para mahasiswa yang ada di Lebanon ini pasti sudah ada di Lebanon sejak tahun 2018. Kalau dari 2018 ke 2021 kali ini pasti semuanya merasakan perbedaan situasi ekonomi Lebanon dari tahun 2018 ke tahun 2021, terutama terkait nilai tukar mata uang setempat ya terhadap dolar. Yang di tahun 2018 itu sekitar 1.507 lira per USD-nya menjadi sekitar 12.000 sekarang ini. Dan puncaknya itu yang tertinggi bahkan mencapai 15.000 di awal-awal Maret ya. Nah pasti semua yang di Lebanon saya yakin sangat paham situasi tersebut. Namun peserta yang ada di Indonesia pasti bisa membayangkan juga situasi seperti ini karena walaupun generasi kita berbeda ya, generasi para mahasiswa, generasi milenial mungkin belum lahir waktu Indonesia sedang mengalami krisis 98 ya. Ya, masih pada muda-muda soalnya mukanya masih cerah-cerah. Jadi saya waktu itu saya sudah cukup bisa memahami kondisi Indonesia saat krisis ekonomi kita di tahun 2008 di tahun 1998. Jadi saat saya di sini dan mengalami hal yang mirip, saya merasa agak seperti deja vu juga karena memang teringat dulu di Indonesia juga kan dulu kita sekitar 3.000-an ya per 1 USD tiba-tiba melonjak langsung menjadi 10.000, 14.000 bahkan sampai sekarang nggak turun-turun gitu. Jadi di Lebanon ini juga kurang lebih sama.
situasinya mirip, terutama mengenai nilai tukar uangnya. Tapi tentunya apa yang kita hadapi di 98 bukan berarti sama dengan kondisi yang ada di Lebanon saat ini. Jadi yang jelas dengan adanya perbedaan nilai tukar yang tinggi, harga barang-barang itu pasti melonjak tinggi juga. Dan kita yang di sini juga pastinya merasakan langsung mengenai perubahan harga ini. Terlebih lagi Lebanon hampir 80%-nya itu kan mengimpor ya barang-barang kebutuhan sehari-harinya. Jadi otomatis nilai tukar USD melonjak tinggi, otomatis nilai harga barang jual yang ada di Lebanon juga menjadi tinggi. Dan sekali lagi, hal ini bukan jadi faktor utama sebenarnya yang menjadikan Lebanon mengalami krisis ekonomi. Jadi sepertinya saya share file saja ya sambil saya menjelaskan juga sedikit. Jadi di sini saya akan coba sedikit sampaikan. Oke, jadi situasi sebelum krisis ya. Jadi kalau dari yang saya baca, dari yang saya diskusi dengan teman-teman yang sudah terlebih dahulu ada di sini, Lebanon ini mulai ada krisis itu sejak sekitar Juni atau Agustus 2009. Jadi sebelumnya itu Lebanon bisa dibilang negara yang negara dengan penghasilan tingkat menengah. Jadi bukan dalam posisi yang buruk juga sebenarnya Lebanon. Jadi selama dalam kurun 30 tahun sebelumnya, Lebanon itu sangat fokus pada sektor pariwisata, juga keuangannya. Jadi terkenal dengan financial banking-nya yang dianggap sangat baik, bahkan terutama di negara Timur Tengah ya, dianggap sebagai salah satu negara yang dapat diandalkan sistem perbankannya. Nah, namun sayangnya Lebanon ini tidak memberikan fokus yang cukup untuk mendukung sektor-sektor industri produktif dalam negeri seperti pertanian, manufaktur atau pabrik dan juga mungkin berbagai produk kerajinan tangan yang bisa mendukung Lebanon untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri tanpa harus mengimpor semuanya. Jadi meskipun demikian, Lebanon itu pernah mencapai tingkat pertumbuhan tertinggi di kisaran sekitar 7% sampai 10% waktu itu di sekitar tahun 2007 sampai 2010. Nah, inilah yang menjadikan Lebanon menjadi salah satu negara yang dianggap berpendapatan lebih atau tidak dianggap sebagai salah satu negara miskin, tapi negara yang menengah. Nah, jadi dengan sistem perekonomian yang tidak mendukung atau kurang mendukung sektor-sektor produktif dalam negeri, sebenarnya hal ini menjadi bagi Lebanon sendiri, karena kan negara-negara di sekitar Lebanon itu cukup fluktuatif dengan Israel, dan selebihnya itu dibatasi oleh laut yang terdekat Siprus ya. Nah, cuma seperti yang kita tahu, untuk Syria sendiri keadaannya saat ini sedang dalam perang, dan Israel sendiri secara formal juga dalam status yang kurang baik juga ya hubungannya dengan Lebanon. Jadi dengan model ekonomi yang seperti ini, juga adanya fakta bahwa pemerintahan Lebanon ini kan dikelola dalam sistem sektarianisme ya, ada sekte-sekte tertentu yang mendapatkan porsi-porsi di bahan yang cenderung tidak stabil, karena bisa dibilang masing-masing sekte itu menjadi perwakilan sektenya masing-masing dalam pemerintahan, sehingga mengakibatkan mungkin saat pengambilan tertentu akan lebih butuh waktu dan pemikiran untuk menyetujui satu atau kebijakan tertentu. Selain itu juga sepertinya sudah menjadi rahasia umum juga bahwa di Lebanon ini praktek korupsi cukup banyak mempengaruhi
situasi selama ini sebenarnya. Jadi saat mulai krisis yang rasakan adalah itu mulai dari tahun 2019, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi sebenarnya ketidakpuasan masyarakat ya dengan pemerintahan yang dinilai lambat membentuk pemerintahan baru, ataupun juga dengan kalau tidak salah di tahun 2018 seharusnya sudah ada pembentukan kabinet baru ya. 2018 sudah ada pembentukan kabinet baru, sampai hampir lebih dari 8 bulan kabinet tersebut tidak terbentuk juga. Dan hal inilah juga yang akhirnya menimbulkan sedikit kesulitan juga di sektor perekonomian, karena keputusan-keputusan yang dibuat juga akan berdampak ke sektor perekonomian nantinya. Dan juga ketegangan politik dalam pembentukan kabinet tersebut kan juga terus-terusan ada ya, bahkan sampai sekarang sebenarnya juga masih belum ada penyelesaian dengan pembentukan kabinet baru. Jadi akhirnya masyarakat Libanon itu menjadi kecewa, mungkin ya kita sampaikan kecewa. Jadi akumulasi dari berbagai kebijakan yang dianggap tidak sesuai untuk kepentingan Libanon sendiri membuat masyarakat itu mengekspresikan ketidakpuasannya melalui berbagai aksi demo dan juga mogok kerja di sekitar Juni sampai Agustus 2019. Yang intinya untuk meminta pemerintah untuk mengesampingkan perbedaan politik terlebih dahulu dan fokus untuk pembangunan ekonominya masing-masing. Namun ya aksi protes dan mogok kerja ini sendiri sebenarnya mengakibatkan terjadinya penutupan bank yang pada akhirnya masyarakat juga menjadi tidak percaya pada sektor perbankan karena masyarakat khawatir apakah mata uang dolar yang mereka simpan di bank itu nanti akan digunakan atau akan bisa digunakan untuk kepentingan mereka, terutama yang nantinya simpanan dalam bentuk mata uang asing ini dibutuhkan masyarakat sendiri, tidak hanya untuk transaksi harian, namun juga untuk pembayaran transaksi di barang-barang impor. Jadi di situ ada tanggap dari Bank Sentral yang menyatakan bahwa tidak ada kebijakan pembatasan penarikan dan transfer uang mata uang dolar ke luar negeri. Namun kita tahu bahwa kenyataannya memang berlaku kebijakan tidak boleh mentransfer atau membatasi transfer uang dalam bentuk dolar ke luar negeri. Hal ini dilakukan para pihak bank sebenarnya untuk mengamankan bank mereka sendiri ya. Nah, jadi saat kejadian seperti ini, pemerintah Libanon itu sebenarnya sudah berusaha untuk memberikan fasilitas pembelian mata uang asing dalam bentuk dolar dengan tukar resmi, pertama untuk importir bahan bakar minyak, gandum, dan obat-obatan. Namun seiring waktu berjalan, kita semua juga akan tahu bahwa pada akhirnya terjadi penyalahgunaan dalam sistem subsidi ini, yang akhirnya menambah lagi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah dan juga mengakibatkan sedikit huru-hara karena adanya pembelian panik dan sebagainya karena menipisnya cadangan mata uang asing untuk mengimpor barang-barang kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat Libanon. Oke, jadi kita lanjut lagi sebenarnya ini apa sih yang menyebabkan krisis kan gitu. Ada banyak hal sebenarnya kalau dari yang kami simpulkan. Jadi antara lain yang menjadi penyebab dari krisis ekonomi di Libanon itu adalah adanya defisit neraca perdagangan. Nah, jadi pemerintah Libanon karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi tidak mendukung sektor pertanian ataupun manufaktur industri dalam negeri, mengakibatkan Libanon akhirnya sangat bergantung kepada ketersediaan barang impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Jadi semakin kita terhadap barang impor, tentunya pengeluaran pemerintah akan semakin banyak karena biasanya kan untuk transaksi pembelian dalam bentuk impor itu yang digunakan adalah mata uang internasional, dalam hal ini biasanya yang digunakan adalah US dollar.
Lalu ada juga faktor adanya defisit anggaran pemerintah. Nah, jadi pemerintah itu kan membelanjakan anggarannya untuk belanja kepentingan publik. Namun kalau pendapatan pemerintah kurang memadai, maka akan ada defisit atau kekurangan dalam anggaran pemerintah dalam menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Libanon kebanyakan mengimpor, termasuk juga bahan kebutuhan dasar. Jadi kita bisa bayangkan kan kalau misalnya untuk tepung saja, misalnya tepung tetap harus mengimpor. Dalam hal ini gandum ya, kalau di Libanon kan gandum. Nah, jadi kalau gandum saja diimpor oleh Libanon, sementara gandum itu nanti akan dijadikan roti untuk konsumsi sehari-hari. Jadi kalau gandumnya dibeli dengan dolar, sementara pemasukan pemerintah tidak ada dalam bentuk dolar, ya pastinya akan bertumpuk hutang-hutang kan dalam bentuk US dollar juga. Dan ini akan menjadi hutang pemerintah kepada para penjual bahan yang dibutuhkan pemerintah setempat untuk warganya sendiri. Kemudian ada juga faktor yang tadi karena defisit anggaran tadi, jadi mengakibatkan meningkatnya hutang publik pemerintah yang pada akhirnya karena terus berhutang, tentu saja hutangnya makin banyak ya. Dan pada akhirnya Libanon dengan terang-terangan menyatakan bahwa mereka tidak sanggup membayar hutang yang jatuh tempo pada bulan Maret tahun 2020 yang lalu. Nah, jadi situasi ini sebenarnya juga makin buruk ya, karena adanya pandemi, juga ada ledakan di bulan Agustus 2020 di Pelabuhan Beirut tadi, seperti yang disampaikan oleh Ibu Haryati tadi ya. Nah, itu semakin memperburuk terjadinya krisis ekonomi di Libanon. Karena tingginya jumlah kasus pandemi di Libanon yang bisa waktu itu kisaran 2.500, bahkan pernah sampai 3.000 ya per hari untuk kasus barunya. Jadi menyebabkan pemerintah harus bergerak untuk mencoba menahan penyebaran pandemi di antara masyarakat Libanon itu sendiri. Jadi kalau misalnya dianggap 3.000 itu sedikit, kita sih penduduk itu kan banyak ya, 4.006 juta per hari itu jauh lebih banyak daripada misalnya 1 juta per 120 juta. Itu kan jauh lebih banyak dari yang kita secara angka. Nah, jadi pemerintah akhirnya memberlakukan sistem lockdown untuk menekan penyebaran pandemi, yang tentunya hal ini berdampak pada main capital atau pendapatan utama Libanon tadi di sektor pariwisata. Karena kan memang sektor pariwisata Libanon ini menjadi tumpuan ekonominya ya. Jadi saat sektor pariwisatanya terdampak, otomatis tidak ada pemasukan bagi negara juga kan ya. Nah, hal ini makin memperburuk situasi ekonomi Lebanon, apalagi sektor yang terkait pariwisata juga ikut terdampak oleh adanya berbagai hal tersebut dan juga adanya lockdown tadi. Jadi sektor-sektor restoran, kafe, atau tempat-tempat wisata itu semuanya akan terdampak dan mengakibatkan situasi ekonomi Lebanon semakin memburuk. Nah, jadi kalau kita langsung ya ke dampak krisisnya ekonomi sendiri. Nah, bagi Libanon itu ada banyak hal yang terjadi ya selama krisis ini. Yang pertama dan paling kelihatan itu adalah nilai tukar Libanon pounds ke USD itu menjadi sangat rendah atau menjadi sangat jatuh. Diperkirakan mulai dari tahun 2019 sampai 2021, sampai 2021 diperkirakan nilai tukar Libanis lira itu atau Libanis pound itu sendiri sudah berkurang nilainya sampai 80% dari nilai awal. Jadi dibilang ini jadi pukul lagi itu mereka di Januari ke April 2020 itu Januari 2012
ke Januari 2020 ini masih agak stabil ya, walaupun meningkat tapi masih agak stabil. Namun kita lihat di Juli 2020 ini hanya semakin tinggi, lalu sempat menurun, namun meninggi kembali di Oktober, menurun sedikit, sampai pada akhirnya puncaknya di Maret 15.000 lira per USD, dan sempat menurun sedikit dan akhirnya naik kembali, sehingga yang kita ketahui adalah nilai tukar saat ini mungkin sekitar 12.000 per 1 USD. Nah, jadi hal ini juga berdampak seperti ini. Nah, jadi dengan menaiknya stok makin menipis, orang-orang berebut untuk beli barang-barang, terutama barang-barang subsidi. Jadi kita pasti pernah mendengar juga ya bahwa terjadi panic buying di berbagai supermarket. Nah, seperti inilah kondisinya, gambaran kondisinya seperti ini. Jadi buat barang gaji masyarakat kurang lebih 1.600.000 kalau tidak salah, 1.600.000. Nah, sebelum nilai tukarnya jatuh 1.600.000 itu kan sekitar bisa kita bilang sekitar $1.000 ya, $1.000. Namun saat ini nilai 1.600.000 lira itu tidak berarti apa-apa karena awalnya 1.600.000 yang sekitar $1.000 menjadi dengan rate sekarang itu mungkin hanya sekitar $400 ya, 400 atau $500. Jadi bagi masyarakat ini sangat membantu, apalagi mereka juga tidak mungkin membeli barang-barang dengan harga yang sama dengan sebelum krisis. Karena harga-harga sudah naik, makanya apa yang mereka peroleh saat ini dengan 1.600.000 tidak bisa lagi mereka peroleh 1.600.000 dengan harga sebelum krisis tidak akan sama dengan 1.600.000 dengan yang mereka bisa beli di saat ini. Oke, jadi kita lanjut lagi kembali. Nah, tingkat inflasi yang tinggi ini juga menjadi menjadi rekor tertinggi untuk Lebanon. Jadi diperkirakan tingkat inflasi itu mencapai 400% di bulan Desember. Jadi dari Badan Statistik Lebanon di sini ada pergerakan harga-harga mulai Juni 2018 sampai ke Desember 2019 masih cukup stabil, namun mulai dari Desember, Maret, dan pada akhirnya sampai September 2020 itu sangat melonjak tinggi dan sampai diperkirakan akan lebih dari 400%. Jadi akibat inflasi ini sendiri, gampangnya ya kita bisa ngelihat bahwa tingkat harga yang mereka beli sekarang itu 5 kali lipat lebih mahal. Jadi contohnya di sini minyak goreng ya, untuk 1,5 liter itu di tahun 2019 harganya 2.000 lira. Namun sekarang kalau kita mau membeli minyak ukuran yang sama, kita harus mengeluarkan 31.000 lira. Jadi kebayang misalnya dari 1.600.000 mereka cuma mengeluarkan 2.000 untuk membeli minyak, sekarang mereka harus mengeluarkan 31.000 untuk membeli minyak. Jadi memang apa yang mereka punya saat ini, apa yang mereka hasilkan saat ini dari gaji mereka itu sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi di sini juga ada ayam, ada beras. Jadi di sini mewakili barang-barang yang memang kurang lebih dianggap menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat Lebanon. Jadi di sini juga ada obat. Bahkan meskipun obat-obatan katanya disubsidi oleh pemerintah, tetap terjadi peningkatan walaupun hanya 2 kali lipat untuk saat ini. Yang paling mencolok adalah untuk bagian pakaian. Di sini hampir 9 kali lipat malahan naiknya. Namun demikian pakaian ini kan dianggap kebutuhan tidak pokok ya, jadi mungkin masih bisa untuk tidak diutamakan dalam pembeliannya. Nah, di sini juga kita bisa bandingkan lebih jelas lagi. Di tahun 2019 kita lihat perbandingannya di sini
di 2019 apabila kita belanja dengan uang 10.000 lira, kita bisa mendapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 7 item. Di tahun 2020, kita membeli item yang sama, tapi kita hanya bisa mendapatkan 3 barang atau 3 produk. Dan di 2021 ini diprediksi bahwa hanya akan bisa membeli 1 produk saja dengan uang yang sama, sekitar 10.000 lira. Jadi di tahun 2021 ini diprediksi bahwa akan ada banyak orang yang tidak akan mampu bahkan untuk membeli sekedar bahan makanan pokok. Jadi saat ini kita lihat saja dan mungkin kita semua sudah merasakan ya yang di Libanon sendiri bahwa memang hal itu terjadi dan memang peningkatan harga-harga itu sangat drastis, jadi pasti berasa saat kita sedang berbelanja bahwa harga-harga itu tidak lagi sama. Nah, jadi di sini pemerintah itu sebenarnya sudah mulai mencoba juga untuk mengurangi hal-hal dapat membebani masyarakat. Jadi mereka mulai memberikan subsidi untuk beberapa barang konsumsi dasar, namun dalam perjalanannya subsidi ini disalahgunakan oleh beberapa orang. Jadi seharusnya barang subsidi itu tersedia di pasar Libanon untuk masyarakat Libanon dengan harga yang sudah disubsidi, namun diketahui bahwa barang-barang tersebut pada akhirnya malah direekspor kembali atau dijual kembali di luar Libanon. Contohnya misalnya di Syria atau pernah juga diberitakan bahwa bahkan produk subsidi Libanon bahkan sampai ke Swiss juga dijual di sana. Nah, sekali lagi karena mempertimbangkan hal ini, sepertinya pemerintah Libanon mulai memikirkan ulang untuk program subsidi ini. Nah, oke, jadi seperti ini kurang lebih yang sedang dialami oleh Libanon untuk hal-hal yang terkait mata uangnya. Nah, yang paling mencolok juga adalah bahwa terjadinya peningkatan pengangguran. Ini sudah pasti ya. Dengan keadaan yang seperti ini, terjadi banyak pengurangan pegawai. Jadi saat ini diperkirakan tingkat pengangguran di Libanon itu 39,5%. Jadi di tahun 2019 sampai 2020 sendiri, pekerja penuh waktu itu juga mengalami penurunan sebanyak 40% di bagian konstruksi. Kalau di bagian konstruksi ini juga sudah jelas ya, karena memang pandemi pasti akan berhenti, karena tidak boleh berkumpul atau adanya pembatasan tadi. Nah, sementara di bagian perhotelan dan restoran itu turun mencapai 31%. Jadi ini data berdasarkan data-data dari PBB juga yang juga mengamati situasi dan perkembangan di Libanon. Berikutnya, tidak adanya pekerjaan pasti akan meningkatkan tingkat kemiskinan juga. Dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa bukan hanya inflasi menurunkan nilai mata uang dan daya beli, tapi juga sudah jelas akan memiskinkan banyak orang. Jadi meskipun misalnya tadi dengan dia bergaji seperti tadi 1.600.000 misalnya, tapi karena memang sudah tidak mampu lagi membeli apapun atau memenuhi kebutuhan dasarnya, otomatis yang tadinya mungkin dia dalam level menengah, middle class society atau masyarakat menengah, otomatis akan turun menjadi masyarakat masuk dalam golongan miskin. Karena dengan uang yang sama, dia tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi jadi tingkat kemiskinan sudah pasti akan bertambah juga. Nah, terkait krisis ini sendiri, bank sentral seperti Bank Indonesia ya. Jadi di sini kan Bank Duliban atau BDL itu bank sentralnya Libanon. Bank sentral sendiri diberitakan ya, mereka terus mencetak mata uang. Sementara kan kalau semakin banyak mata uang beredar di satu negara, mata uang nasional ya maksudnya. Nah, jadi semakin banyak beredar mata uang nasional di satu negara, di negara itu sendiri, itu akan menyebabkan tingginya inflasi juga. Jadi kalau banyak mata uang yang beredar, semua orang pada pegang duit, akhirnya mereka akan punya uang yang berlebihan.
dan juga inflasi juga akan terus naik, dan nilai mata uang juga akan semakin menurun. Mungkin yang bisa saya coba sedikit sampaikan adalah mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang pernah mendengar atau pernah melihat mata uang Zimbabwe ya kalau tidak salah. Yang satu mata uangnya itu misalnya ya, dia tuh ada menuliskan satu lembar mata uang itu senilai 1 miliar. Tapi 1 miliar cuma bisa membeli 1 butir telur misalnya. Nah, jadi itulah inflasi yang mungkin terjadi apabila mata uang nasional negara tersebut terlalu banyak beredar di dalam negerinya. Oke, jadi kita lanjut lagi berikutnya. Jadi di sini sebenarnya pemerintah Libanon, terutama Bank Sentral ini sebenarnya diharapkan dapat mengambil keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang dapat membantu perekonomian Libanon sendiri dan juga mengembalikan kepercayaan para nasabah kepada sistem perbankan dan juga apabila memungkinkan menarik ataupun mendapatkan bantuan berupa mata uang asing dari luar negeri sehingga pada akhirnya nanti akan menguatkan mata uang setempat dan pada akhirnya bisa lagi mengembalikan nilai tukar mata uang resmi sebelumnya atau paling tidak ke nilai yang lebih baik dari saat ini. Nah, jadi saat ini ya Libanon sekali lagi pemerintahnya sangat berusaha untuk memperbaiki situasi perekonomian di Libanon. Namun seperti yang kita tahu bahwa masalah finansial ini hanya bisa diselesaikan apabila mereka mendapatkan bantuan dari lembaga internasional ataupun negara internasional lainnya. Jadi misalnya seperti yang kita mungkin sudah dengar juga bahwa IMF telah menawarkan bantuan, terus Prancis juga menawarkan bantuan dengan adanya France Initiative-nya, dan juga bahkan Persatuan Liga Arab juga menawarkan bantuannya untuk membantu Libanon. Namun syarat utama dari mereka untuk membantu Libanon, terutama dalam hal keuangannya adalah mereka meminta agar Libanon segera membentuk kabinet baru. Kabinet baru ini merupakan yang diharapkan bentukannya tidak lagi sektarianisme dan juga terdiri dari para profesional. Nah, jadi kabinet baru ini belum terbentuk sampai sekarang. Padahal sudah dari tahun lalu ya, dan PM Zainatid Hariri sudah berkali-kali mengusulkan daftar usulan kabinet yang dia sampaikan ke Presiden Aoun. Namun sampai saat ini belum disetujui dan semua masih menunggu kapan usulan kabinet ini akan disetujui dan dapat berfungsi sesuai mandatnya. Nah, jadi kalau melihat situasi Libanon saat ini ya, sekali lagi sistem sektarian ini sangat kental dan mereka masih berjuang untuk menyamakan pandangan dan menyamakan pendapat untuk susunan kabinet yang baru. Hal ini sangat krusial karena kalau keadaan politik Libanon tidak disesuaikan dengan persyaratan dari lembaga donor internasional atau negara internasional lain yang ingin membantu Libanon, maka perekonomian Libanon akan tetap terus seperti ini. Jadi memang tidak ada cara lain yang lebih memungkinkan dan cukup cepat untuk memperbaiki keadaan perekonomian Libanon selain memang mereka harus membentuk kabinet baru yang sesuai dengan permintaan para lembaga donor sehingga pada akhirnya nanti bantuan itu akan segera tiba dan bisa memperbaiki keadaan perekonomian Libanon. Jadi selama keadaan politik Libanon masih belum stabil, belum ada perubahan atau masih sama seperti ini, keadaan ekonomi Libanon juga diperkirakan tidak akan membaik, malah justru akan semakin memburuk. Namun demikian, kita
kita tetap berharap Lebanon akan mendapatkan jalan keluar yang paling baik buat mengatasi krisis ini. Jadi mereka tidak hanya mengalami krisis ekonomi ya saat ini, tapi juga krisis politik. Namun demikian, untuk menyelesaikan krisis ekonomi mereka ini akan lebih cepat kalau mereka menyelesaikan krisis politik mereka sendiri, baru setelah itu menyelesaikan krisis ekonominya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk situasi ekonomi di Lebanon. Nah, sekarang apa kaitannya dengan Indonesia kan ya? Nah, sejak dulu sebenarnya Indonesia dan Lebanon itu punya hubungan yang baik. Bahkan Lebanon juga diketahui adalah salah satu negara pertama yang menyampaikan atau mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi memang hubungan sejarah kita dengan Lebanon itu cukup baik ya. Nah, di sini saya ambil data dari 2010 saja ya, mulai dari 2010. Ini menunjukkan sebenarnya hubungan dagang Indonesia-Libanon. Jadi untuk yang berwarna merah ini adalah ekspor ke Indonesia, sementara untuk impor dari Indonesia itu di bar yang kosong ini, yang warna putih. Jadi selama ini hubungan perdagangan Indonesia-Libanon itu sebenarnya menguntungkan bagi Indonesia, karena Indonesia selalu surplus. Artinya Indonesia selalu mendapatkan nilai lebih perdagangan dari Lebanon itu sendiri. Jadi di sini tercatat, walaupun pada akhirnya menurun ya, karena tadi situasi pandemi sudah otomatis semua negara pasti turun nilai ekonominya. Jadi saat ini memang hubungan Indonesia dan Lebanon dalam hubungan perdagangan itu cukup baik, tapi memang perlu kita tingkatkan kembali, karena masih ada peluang meskipun ke negara ini dalam situasi yang krisis, tapi kita berharap dengan membaiknya situasi ekonomi nantinya, hubungan ekonomi kita juga akan semakin meningkat dan semakin baik pula di masa yang akan datang. Nah, di sini ada beberapa produk utama Indonesia-Libanon. Nah, jadi kalau Indonesia itu mengekspor ke Libanon itu bentuk produknya adalah bentuk arang. Ini sebenarnya maksudnya produk kayu dan turunannya, tapi ini bisa dianggap yang paling banyak itu adalah arang untuk shisha. Terus ada juga bentukan kertas dan turunannya, jadi bisa kertas, bentukan kertas untuk kertas fotokopi, atau juga paperboard untuk bungkusan, wrapping, dan segala macam. Terus juga ada spare part dari motor dan juga mobil, ada kopi, dan juga ada produk turunan kayu berupa fiberboard. Jadi ini yang biasanya diimpor Lebanon dari Indonesia. Sementara Lebanon mengekspor buku cetakan, ada juga serpihan tembaga, ada juga coklat dan bentuk makanan siap masak, juga beberapa hasil kerajinan tangan, dan juga ada bentuk-bentuk kendaraan, dalam hal ini moped dan juga sepeda. Jadi ini yang biasanya diekspor dan diimpor oleh dan dari Indonesia ke Lebanon dan sebaliknya. Nah, berikutnya kita lihat di sini. Ini adalah main trade-nya Lebanon dengan negara lain. Jadi kalau tadi hanya khusus ke Indonesia, yang ini posisi Lebanon dengan negara-negara lain. Jadi Lebanon itu mengekspor ke negara lain adalah emas, ada diamond, ada electric generating set, ada buku cetakan juga, dan juga berbagai ferrous waste and scrap ini. Sementara untuk impor, mereka petroleum oil, medicaments, motor cars, gold juga, dan ya ada di sini disebutkan human blood atau darah. Tapi ini semua berdasarkan catatan yang kita dapat dari instansi pemerintah Lebanon sendiri. Oke. Nah, di sini selama di Lebanon, beberapa hal yang telah dilakukan KBR dalam beberapa waktu terakhir adalah mulai dari yang terbaru sih sebenarnya, walaupun ini tidak terbaru sekali. Jadi karena memang pandemi, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun yang sifatnya berkumpul atau dalam
ruangan yang sama dengan banyak orang. Karena itu KBRI akhirnya membuat promosi mengenai pariwisata di Lebanon itu di bulan Juli 2020 dengan memasang semacam billboard atau media luar ruang seperti ini. Lalu pernah juga kita melakukan promosi di City Center Beirut. Nah, waktu ini belum pandemi ya, November 2019 itu belum terdengar ada pandemi. Karena kan pandemi mulai Desember 2019, itu mulai outbreak di Wuhan, China. Namun mengglobal itu setelah Januari atau Februari. Nah, jadi waktu itu KBRI sempat melakukan promosi di City Center, juga ada melakukan pameran di Baalbek di tahun 2019. Dan saya yakin ini beberapa teman mahasiswa ada di sini ya, di foto ini. Ada beberapa muka-muka yang dikenal di foto ini. Nah, berikutnya juga pernah kita mengikuti Horeca, pameran Horeca di Beirut di April 2019. Juga ada saat itu kita mengajak beberapa tour operator Lebanon untuk ke Indonesia. Jadi mereka bisa langsung melihat potensi pariwisata di Indonesia untuk dapat dipromosikan ke Lebanon. Sebagai catatan, yang sangat dikenal oleh masyarakat Lebanon adalah Bali. Jadi mereka sangat senang dengan Bali, dan kebanyakan orang Lebanon yang pernah tahu Bali akan selalu ingin kembali ke Bali. Jadi memang saat ini yang paling memungkinkan adalah Bali untuk dipromosikan kepada masyarakat Lebanon. Nah, berikutnya ini ada juga promosi tourism dan art juga di 2018. Ada juga mengenai promosi investasi di Oktober, dan promosi kopi juga di April 2018, dan kurang lebih itulah sebagai penutup dari kami, karena ini memang kegiatan seperti ini tidak bisa kita lakukan mulai dari pertengahan 2019 sampai saat ini. Jadi kami sendiri berharap, sebenarnya KBRI berharap tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, namun sekali lagi karena situasi yang tidak memungkinkan, pada akhirnya KBRI belum melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi demikian dari kami. Semoga Bapak dan Ibu dapat lebih memahami situasi ekonomi yang sedang terjadi di Lebanon saat ini. Dan kami berharap semoga bisa menambah informasi yang bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya. Kami kembalikan ke Bapak Irhas sebagai moderator untuk kembali memandu forum. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Desi atas pemaparan yang luar biasa ya. Jadi sudah sangat mendetail, dapat kita pahami. Sebetulnya nggak pala kita tanya, sebetulnya udah paham. Cuma mungkin ada beberapa pertanyaan dari para peserta terkait dengan beberapa nuansa tentang ekonomi seperti itu. Nah, jadi dalam waktu ini sekitar 15 menit kita berikan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Oke, ditunggu. Namun sebelum itu Ibu, jadi kita ada bincang sedikit ini kan. Nah, kita tahu kan Lebanon ini termasuk negara Arab ya. Maksudnya Timur Tengah seperti itu. Dan merupakan pundak Timur Tengah. Maksudnya jalur perdagangan salah satunya di Lebanon merupakan yang teratas sebelum Dubai atau Uni Emirat Arab pada zaman itu. Nah, kalau kita lihat kan tadi secara mendatar atau secara terowongan kita itu hampir mirip dengan Indonesia. Nah, ada kemiripan dengan Indonesia, baik dari yang masalah tahun 98 dan masalah sekarang seperti itu. Namun kalau kita perhatikan Indonesia kan tidak terlalu berpengaruh pada dolar kalau misalnya kita melihat pada masyarakat awam seperti itu. Mungkin apakah karena Indonesia memiliki buatan tangan dalam negeri seperti Made in Indonesia-nya, atau Indonesia yang tidak memiliki, atau Lebanon yang tidak memiliki seperti itu?
Jadi Indonesia bisa naik lagi untuk masa-masa sulitnya menjadi bagus. Atau karena Indonesia memiliki pemasukan dari luar negeri juga seperti bantuan pada saat masa-masa seperti ini, krisis dulu. Ini apakah perbedaannya ada dan signifikan seperti itu, Bu? Oke, terima kasih Mas Irhas. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang ada nuansa yang mirip ya, ada nuansa yang mirip dan terutama di tingginya perbedaan nilai tukar mata uang asing terhadap nilai mata uang setempat. Nah, untuk Libanon sendiri ini kan memang jadi catatan sejarah ekonomi terburuk bagi Libanon sepanjang Libanon berdiri ya. Nah, jadi seperti yang Mas Irhas tadi sampaikan adalah apa perbedaannya gitu ya, perbedaannya dan kenapa kita bisa survive, dan apakah bisa buat mereka juga. Nah, itu sebenarnya memang tergantung dari pemerintahnya sendiri juga. Namun yang sangat membedakan antara Indonesia dengan Lebanon adalah saat kita berhasil melalui krisis itu sebenarnya adalah bantuan dari masyarakat kita sendiri. Itu juga menjadi faktor yang dominan ya. Nah, jadi kalau di Lebanon mereka memang sedari awal bahkan menggunakan mata uang USD itu untuk pembayaran sehari-hari kan, transaksi sehari-hari kan. Jadi mata uang dolar itu memang sudah menjadi mereka itu menjadi seperti mata uang kedua setelah mata uang lira. Berbeda dengan kita ya, di kita kan di Indonesia tidak pernah tuh kita temui orang misalnya beli gorengan pakai dolar, nggak pernah kan ya. Ya, jadi itu salah satu faktor yang sangat berbeda antara Indonesia dengan Lebanon. Bahkan waktu nilai tukarnya sekitar 3.000 tidak pernah menggunakan dolar sebagai transaksi sehari-hari kan, namun digunakan dalam bisnis. Nah, waktu itu sektor bisnis kita kan yang paling terdampak dan bahkan perusahaan-perusahaan besar yang dianggap sangat kuat pada akhirnya kan banyak yang bangkrut dan tumbang dan pada akhirnya tidak bisa menyokong atau membantu pemerintah untuk memulihkan ekonomi kita dengan cepat waktu itu. Namun poin penting yang membantu Indonesia untuk cepat pulih dari krisis adalah masyarakat Indonesia sendiri. Selain kita memang punya banyak SDM, sumber daya manusia, kita juga punya sumber daya alam yang sangat memadai. Kita bisa punya apapun tanpa harus impor, ya nggak? Jadi kalau kasarnya ya, kalau hanya sekedar untuk makan, kita tanam ubi aja, ya nggak sih? Yang lebih cepat ketimbang beras misalnya. Nah, jadi hal-hal tersebut juga membantu. Bandingkan dengan Lebanon yang luas wilayah berapa dan masyarakatnya berapa. Dan satu lagi, saat kita krisis, perekonomian Indonesia itu dibantu oleh sektor usaha kecil menengah. Usaha kecil menengah inilah yang akhirnya mampu bertahan dan bahkan ikut membantu memulihkan perekonomian Indonesia saat itu. Dengan daya beli masyarakat yang menurun, otomatis mereka akan beralih ke pembelian produk-produk lokal yang pada akhirnya memutar pergerakan ekonomi dalam negeri dan uang berputar, ada uang masuk dan pada akhirnya semua baik-baik saja. Jadi itu faktor yang membedakan antara Indonesia dengan Lebanon. Jadi kita lihat saja sendiri, saya pribadi melihat di media sosial, di banyak media sosial ya, terutama Instagram, itu sudah ada semacam pergerakan cintailah produk Lebanon atau gunakanlah produk Lebanon. Jadi kalau kalian yang anak-anak milenial pasti punya akun Instagram ya, pasti ngeliat kan, buy Lebanese product atau pray for Lebanon atau ya made in Lebanon. Jadi tagar-tagar itu sekarang ini sudah sangat digaungkan oleh masyarakat Lebanon sendiri, terutama generasi mudanya juga. Jadi di saya sendiri sangat menghargai usaha para generasi muda Lebanon sendiri untuk membantu perekonomiannya, untuk membantu masyarakatnya, dan juga mendukung nasionalismenya. Jadi saya juga titip pesan sponsor ya sekarang. Jadi buat kalian juga yang anak-anak muda, kalau dimanapun kalian nantinya, mana tahu ya nanti setelah di Lebanon ternyata nanti bisa ke Dubai, bisa ke Amerika, apa segala macam. Nah saat di tempat itu seperti itu, kalau ketemu produk Indonesia dibeli sajalah, ya nggak sih? Dibeli sebagai bagian dari bantuan untuk negara kita sendiri. Jangan lupa beli produk Indonesia. Aduh, promosi saya. Jadi semoga cukup
membantu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Ini sebetulnya peserta kita ini sudah angkat tangan ini. Udah nggak sabar juga. Oh Jadi ya, langsung siapa itu? aja kita berikan kepada Saudara Ma'ruf Indonesia. Oke, silahkan. Sebelumnya terima kasih sudah diberikan kesempatan oleh Saudara Irhas, Bapak Irhas Hariko. Mau langsung aja tanya ke Ibu Desi. Jadi hasilnya untuk memperbaiki suatu negara khususnya Libanon ini dalam keadaan krisis, kan para ilmuwan itu berbeda pendapat. Penting mana ekonomi atau politiknya dulu. Nah, kalau melihat realitas di Libanon, itu dibangun politik atau ekonominya dulu, ya kan berbarengan itu, ya oke dua-duanya penting ya Bu. Tapi mana yang lebih penting gitu, sehingga yang satu ini bergantung pada yang lainnya. Jadi untuk Libanon itu memperbaiki sistem politik atau ekonominya dulu. Oke, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Jadi langsung saya jawab saja ya Mas ya. Seperti yang telah kami sampaikan tadi sebenarnya. Untuk setiap negara itu apabila menghadapi atau mengalami krisis, itu kita tidak bisa dalam tanda petik menyampaikan kamu harus pakai cara ini gitu. Karena kami berhasil waktu itu. Itu tidak bisa karena memang masing-masing negara punya karakteristik masing-masing. Nah, untuk Libanon sendiri dari yang saya lihat untuk kondisi politik dan ekonominya ini sangat terkait satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ditanya yang mana yang lebih penting, politik atau ekonomi, itu agak sulit untuk kita jelaskan secara gamblang atau kita putuskan bahwa mereka harus ambil politik dulu atau harus ekonomi dulu. Karena sekali lagi kebijakan yang diambil adalah harus pada akhirnya kembali untuk kepentingan Libanon sendiri. Jadi apapun nanti yang diputuskan oleh Libanon atau masyarakat Libanon itu pastinya yang terbaik buat mereka. Namun melihat situasi dan kondisi yang ada sekarang, ini pendapat pribadi saya adalah kemungkinan Libanon untuk pulih dari krisis ekonomi ini akan sangat kecil tanpa bantuan dari lembaga internasional atau negara lain yang bersedia membantu Libanon. Karena seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya tadi kan bahwa ada faktor adanya defisit anggaran, mereka bahkan tidak bisa bayar hutang, yang tentu saja semakin lama semakin menumpuk ya hutangnya, dan bahkan untuk konsumsi masyarakat dalam negerinya sendiri, mereka saja bisa dibilang sudah sangat kesulitan. Bahkan akhir-akhir ini bagi yang berdomisili di Libanon, sekali lagi ya, kemungkinan pernah mendengar juga bahwa pemerintah sudah tidak sanggup lagi untuk membayar BBM yang akan digunakan untuk mendukung generator penyediaan listriknya Libanon. Jadi bahkan salah satu generatornya sudah sempat mati total karena ketidakadaan BBM. Nah, di kabar terakhir yang saya dengar adalah bahkan uang yang sempat dikeluarkan oleh pemerintah untuk membeli BBM untuk pembangkit listrik tersebut itu diperkirakan hanya bertahan sampai sekitar Juni nanti. Sementara setelah Juni mereka masih belum mengetahui apakah akan mampu juga untuk membeli bahan bakar untuk kebutuhan listrik dalam negeri atau tidak, itu masih belum diketahui. Dan yang paling jelas memang adalah seperti yang kami tampilkan tadi mengenai perbedaan harga beli makanan pokok dan juga beberapa barang lainnya itu sudah meningkat berkali-kali lipat, dan kalau pemerintah sudah tidak sanggup lagi mensubsidi, berarti barang-barang tersebut juga akan semakin meningkat harganya. Dan, sekali lagi, untuk pemulihan krisis ekonomi secara cepat, menurut pandangan saya adalah mereka memang membutuhkan bantuan dukungan internasional. Jadi sementara untuk mendapatkan bantuan internasional tersebut, mereka harus menyelesaikan
krisis atau ya ketidakstabilan politik mereka sendiri, karena sampai saat ini meskipun sudah ada PM yang ditunjuk dan sudah membuat usulan-usulan anggota kabinet, namun sampai saat ini Presiden belum menyetujui atau parlemen belum menyetujui. Jadi proses ini masih sangat panjang kalau kabinet baru tidak terbentuk. Dan sekali lagi, kalau misalnya ingin memulihkan secara cepat, kemungkinan besar peluang terbesarnya adalah menyelesaikan krisis politiknya terlebih dahulu, baru setelah itu krisis ekonominya. Namun sekali lagi, Mas Ma'ruf, ini hanyalah pandangan dari yang kita lihat saat ini. Jadi apapun itu nanti adalah kebaikan Libanon atau manfaat apa yang terbaik buat Libanon, itulah yang nantinya pasti diambil oleh pemerintah Libanon sendiri. Jadi saya pikir kita tunggu aja apa langkah-langkah yang akan pemerintah Libanon untuk keluar dari krisis ini, baik krisis politik. Demikian Mas, semoga Oke, bagaimana Mas Ma'ruf? Ada tanggapan atau sudah pas mungkin? Mungkin bisa minta penjelasan lagi, Ibu Desi. Minta kesempatannya kepada moderator. Boleh? Pertama, biar langsung aja coba. Jadi kita sebagai WNI di Libanon, untuk minimal menenangkan kita di sini, meminta dari Ibu Desi atau aktivitas KBRI mengenai laporan perkembangan informasi apa yang harus kita lakukan sebagai WNI di Libanon sehingga kita bisa survive di sini. Kemudian apakah kita harus pulang gitu tahun ini atau gimana Ibu? Apakah 5 tahun ke depan andai kata kita mau meskipun masih pengen tetap di sini, apakah aman? Seperti itu. Terima kasih Ibu Desi. Minta tanggapannya. Mohon maaf. Ya, siap. Terima kasih Mas. Oke, jadi saya langsung saja ya Mas ya. Kalau untuk WNI itu sudah jelas ya, dimanapun WNI apabila dia bepergian ke luar negeri atau memasuki suatu negara lain selain Indonesia, kami sarankan untuk lapor diri terlebih dahulu ke KBRI. Jadi sekarang ini kan sudah banyak ya yang sistem online, pasti memudahkan, tidak harus ke KBRI atau segala macam. Jadi hal pertama adalah lapor diri, jadi KBRI mengetahui keberadaan warganya saat tiba di satu negara. Hal ini menjadi penting karena apa? Seperti mungkin yang saya coba tangkap dari pertanyaannya Mas Ma'ruf tadi adalah gimana apabila nantinya situasi makin memburuk ya di satu tempat. Saya menangkapnya seperti itu ya Mas ya. Jadi seperti di Libanon ini, kan situasi memang tidak stabil ya. Tidak stabil, bahkan ekonomi juga menjadi sulit. Jadi sebenarnya kerentanan WNI itu kan bukan hanya sekedar misalnya di situasi yang tidak menentu atau tidak stabil karena politiknya atau karena perang atau segala macam, tapi kan juga saat keadaan ekonomi juga menjadi sulit, akan ada hambatan-hambatan tertentu yang pasti dihadapi oleh para warga Indonesia di tempat tersebut. Nah, jadi dengan mengetahui ada WNI di satu negara, paling tidak apabila si WNI tersebut ada masalah-masalah tertentu yang memang membutuhkan bantuan KBRI, paling tidak KBRI juga memang sudah mengetahui bahwa WNI tersebut sudah terdaftar. Terdaftar dalam artian memang KBRI tahu bahwa ada WNI atas nama A misalnya, memasuki wilayah tertentu. Nah, untuk WNI sendiri supaya survive di satu negara, dalam hal ini langsung kita sebutkan Libanon saja lah ya. Jadi kalau untuk di Libanon, saya pribadi memang akan lebih baik semua warga negara Indonesia yang akan bepergian atau tinggal di luar negeri itu punya pekerjaan yang jelas atau punya tujuan yang jelas mereka akan ngapain di satu negara.
kalau seperti para mahasiswa ini sudah jelas, mereka menuntut ilmu, mereka sudah jelas apa universitasnya, di mana tinggalnya, bagaimana mereka akan membiayai hidupnya. Itu adalah poin yang paling penting. Jadi saat di negara tersebut, kita tidak akan mengalami masalah-masalah yang cukup berarti. Jadi kalau misalnya ini sudah ada di Libanon, namun situasi makin memburuk seperti ini, kami kembalikan ke warga negara kita sendiri. Apa yang sebenarnya mereka inginkan untuk bertahan di Libanon misalnya. Apabila mereka tidak punya apapun, misalnya seperti yang disebutkan tadi, misalnya punya pekerjaan atau memang sedang dalam belajar, nah, dan memang punya sumber finansial untuk itu. Jadi kalau mereka punya itu, silahkan untuk melanjutkan apa yang sudah dikerjakan di Libanon ini. Namun apabila tidak, ada baiknya memikirkan kembali dengan baik apakah memang akan bertahan di Libanon atau tidak. Karena baik dan buruknya itu kembali ke kita masing-masing, Mas. Jadi bayangkan saja kalau kita di sini tinggal di negara lain, tapi kita tidak punya pekerjaan, tidak punya tujuan kita mau ngapain di sini, dan tidak punya sumber penghasilan misalnya, itu nanti akan melibatkan banyak hal, apalagi misalnya izin tinggal kita sudah habis atau sudah tidak berlaku. Tentu saja hal ini akan menarik perhatian para otoritas tempat, terutama imigrasi, kepolisian. Nah, jadi kalau menurut saya, silahkan pertimbangkan dan pikirkan kembali apakah memang punya kekuatan atau keinginan yang cukup untuk melanjutkan tinggal di negara lain, tapi kalau tidak, sebaiknya kembali ke Indonesia, mencoba. Saya yakin yang sudah di sini pasti punya pengetahuan atau hal-hal lebih yang pastinya bisa membantu kita saat kembali ke tanah air. Jadi yang di sini saya yakin lah bahasa Arabnya pasti sudah fasih semua, paling tidak pasti bisa menjadi sudah punya skill bahasa yang bisa digunakan. Itu saja sudah jadi poin yang tidak semua orang Indonesia bisa, dan itu pasti bisa dimanfaatkan untuk sektor-sektor yang pastinya tepat, dan itu saya yakin akan cukup berhasil juga daripada misalnya hanya di sini, tapi pada akhirnya menjadi WNI ilegal. Ilegal dalam artian tidak terdaftar lagi, atau misalnya izin tinggalnya habis tapi tetap berada di Libanon tanpa ada kegiatan atau tujuan tertentu. Dari saya mungkin itu saja, Mas. Kalau ada yang lain? Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Jadi cukup jelas sudah. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Hawari ya. Jadi tidak usah kita lanjutkan lagi. Ini ada satu penanya lagi, yaitu Mas Muhammad Dhani. Kepada Mas Dhani, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bu sudah bisa menghadiri acara kami, acara webinar, dan bisa mengisi buah informasi yang sangat informatif dan lugas paparannya. Begini Bu, mohon izin. Dimulai tahun 2019, Lebanon sudah sudah merasakan yang namanya krisis politik dan krisis ekonomi dengan kenaikan dolar yang 1.500 menjadi 1.600, 1.800, 2.000 dan lain semacamnya. Ditambah krisis politik yang sama-sama kita ketahui bahwasannya dalam bahasa kasarnya siapa yang menduduki sekte paling banyak di pemerintahan, disitulah dia yang menang. Sampai pada akhirnya di bulan Desember yang seperti kita ketahui adanya virus corona yang muncul di Wuhan, dan dari bulan ke bulan sudah mengglobal sampai ke seluruh dunia, mungkin sudah terjangkit di seluruh dunia. Lalu yang kedua ditambah juga terdampaknya masalah yang bertambah besar, ditambah karena meledaknya pelabuhan yang cukup di daerah Beirut, di daerah
di daerah pelabuhan ya, mungkin saya tidak tahu tempat, lupa saya. Dan pada akhirnya juga dolar yang sama-sama kita ketahui dari bulan ke bulan cukup menaik yang sangat-sangat signifikan ya Ibu, sangat-sangat mungkin sangat berbahaya, sangat kacau menurut saya. Begini Ibu, pertanyaan saya adalah hubungan diplomasi Indonesia dan Lebanon terdampak karena permasalahan yang complicated di Lebanon ini, mungkin di sektor trading atau pendidikan atau ekonomi lain dan semacamnya. Begitu saja Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Jadi memang saya menanggapi saja ya, karena memang sepertinya tidak terlalu dalam bentuk pertanyaan ya sepertinya. Nah, jadi Mas Dani, memang perbedaan tingginya nilai kurs mata uang tuh pasti sangat berdampak terhadap suatu negara, Mas. Apalagi misalnya negara tersebut memang tidak menggunakan mata uang tersebut dan memang nilai tukarnya jauh ya. Jadi kalau ya seperti yang dialami Lebanon saat ini dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa memang dampak itu pasti sangat terasa, terutama bagi masyarakat rentan atau masyarakat berpenghasilan rendah dan cenderung miskin. Karena biasanya perdagangan itu memang menggunakan mata uang asing yang disepakati. Jadi dan kebanyakan dalam bentuk dolar. Jadi bukan berarti semua dolar ya, bisa saja dalam bentuk mata uang lainnya, misalnya pounds Inggris, itu kan juga cukup kuat. Namun sekali lagi yang umum digunakan adalah dolar. Atau misalnya kedua belah negara misalnya sepakat untuk menggunakan mata uang, misalnya dengan Jepang misalnya, kita setuju untuk pembayaran dengan yen misalnya. Nah, tapi itu kan tidak berlaku secara umum, tapi berlaku secara khusus saja, dan itu sifatnya bilateral atau persetujuan di antara kedua negara. Nah, jadi memang kalau negara-negara yang menggunakan mata uang asing lainnya dalam perdagangan atau dalam transaksi apapun itu ekspor-impor, pasti akan terdampak kalau misalnya nilai tukarnya itu sangat tinggi bedanya. Apalagi terjadi dalam jangka waktu singkat. Jadi bayangkan saja misalnya saat membeli barang-barang, misalnya nih, saya membeli barang dari luar negeri untuk dijual lagi. Misalnya dari luar negeri saya membelinya harganya $1. Sementara di sini saya misalnya mau menjual paling tidak seharganya $2. Anggaplah saya jual dengan harga $2 misalnya. Karena pasti ada tambahan biaya transportasi segala macam yang harus ditambahkan, jadi pasti harga akan dinaikkan ya, $2 atau $3 gitu. Sementara waktu saya membeli dolar saat membeli barang tersebut, misalnya $1 tadi 1.500, saya beli di bank misalnya, saya mau beli dolar 10.000 dengan harga lira 1.500, berarti 10.000 dengan 1.500 berarti 1.000 aja kita bilang ya, 1.000 aja. Jadi 1.500 belinya $1.000. Jadi kan yang kita keluarkan cuma sekitar 1.500.000 ya, 1.500.000 lira misalnya. Namun saat saya mau dan 1.500.000 lira aja, dan saya misalnya dengan uang tersebut bisa membeli $1.000. Namun berikutnya saya mau beli lagi dengan harga $1.000. Sorry, ya saya mau membeli $1.000. Tapi lira yang harus saya keluarkan akan lebih banyak. Jadi otomatis harga yang harus saya jual itu akan meningkat lagi kan. Jadi kalau dibilang sangat berbahaya pastinya ya Mas, karena toh saat ini kita juga dengar ya banyak masyarakat sudah banyak mengantri di apa namanya, misalnya ada lembaga-lembaga nirlaba yang berbaik hati untuk mengorganisir pemberian makanan secara gratis kepada masyarakat Lebanon, atau bahkan yang saya dengar yang biasanya juga saat ini di bulan puasa biasanya ada ya pemberian semacam mungkin takjil atau bukan seperti itu, saya nggak tahu, tapi pada akhirnya tidak dibolehkan lagi. Bahkan para penyedia jasa tersebut atau para donatur tersebut juga merasakan dampaknya, karena yang biasanya mungkin mengeluarkan donasi untuk satu porsi makanan bukaan misalnya cuma sekitar 20.000 lira, tapi saat ini mereka harus misalnya mengeluarkan 60.000 lira untuk satu porsi atau untuk satu orang. Jadi sekali lagi situasi ekonomi ini mungkin tidak terasa bagi orang-orang yang
memang tidak merasakan secara langsung atau mungkin punya uang lebih atau kita bilang kaya ya. Namun sekali lagi bukan berarti yang kaya itu juga tidak terdampak. Sepertinya sebenarnya terdampak juga seperti yang saya sampaikan tadi, yang sebelumnya misalnya termasuk masyarakat menengah dengan gaji yang mereka terima, namun saat ini karena mereka menerima gajinya dalam bentuk mata uang setempat, sementara harga jual barang-barang disesuaikan dengan harga dolar, ya sudah pasti uang itu tidak akan cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Nah, jadi kurang lebih itu saja, Mas, lebih dan kurangnya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Dani, terima kasih juga kepada Bu Desi. Sebetulnya Bu, ini peserta kita ini antusiasnya sangat tinggi. Jadi penanya kita ini sebetulnya banyak. Jadi karena menghemat waktu, karena kita waktunya cuma 1 jam kan. Jadi ini kita akhiri dengan 2 penanya dan saya bacakan aja langsung garis besarnya. Yang pertama itu dari Ahmad Rifan yang ingin mengajukan pertanyaan, kan ada kemungkinan nanti pariwisata di bulan Juli akan dibuka. Apakah ini akan membantu? Ini pertanyaan yang pertama, apakah akan membantu perekonomian Lebanon sendiri? Dan yang pertanyaan yang kedua dari dari perempuan ini, saudari Azkia Adawiyah. Pertanyaannya, di Indonesia dikenal ada namanya bank. Di Lebanon pun ada bank seperti itu kan. Namun perbedaannya di Indonesia pernah dengar yang namanya bank syariah. Namun di Lebanon sendiri belum pernah dengar seperti itu. Mohon dijelaskan Ibu. Ya, terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Jadi langsung saja yang terkait pariwisata ya. Oke, Mas Ahmad Rifan. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau pasti membantu. Kalau faktor sektor pariwisata Lebanon dibuka, pasti akan membantu perekonomian Lebanon. Tapi yang menjadi masalah saat ini adalah krisis ekonomi Lebanon ini membutuhkan finansial yang banyak dalam waktu singkat. Jadi meskipun faktor sektor pariwisatanya dibuka, itu tidak akan otomatis bisa langsung mengembalikan atau memulihkan ekonomi Lebanon itu sendiri. Jadi kenapa memang Lebanon butuh bantuan internasional adalah karena memang anggaran atau dana yang dibutuhkan itu sangat banyak dan butuh dalam waktu singkat. Jadi sektor pariwisata misalnya ya, kita misalkan itu setahun mungkin dia bisa dapat 5 juta US dollar misalnya, 5 juta US dollar. Sementara hutang mereka misalnya kita bilang sudah 1 triliun US dollar. Jadi itu tidak akan mungkin menutupi kan, kasarnya seperti itu. Tidak akan mungkin menutupi dalam waktu cepat. Sementara hutang mereka saja sebenarnya harusnya sudah dibayar bulan Maret 2020 tadi yang lalu ya. Namun mereka karena tidak punya uang untuk membayarnya, ya mereka tidak bisa membayar hutang itu. Jadi sekali lagi pastinya membantu sektor apapun yang dibuka, mau pariwisata, mau pariwisata, perhotelan segala macam pasti akan membantu. Tapi masalahnya adalah saat ini Lebanon membutuhkan pemulihan situasi ekonomi dalam waktu singkat. Jadi meskipun membantu, tapi tidak akan menyelesaikan krisis yang dialami di Lebanon saat ini. Demikian ya Mas Ahmad. Kemudian untuk Mbak Askia ya tadi, Mbak Askia beda bank syariah sepertinya. Kalau bank syariah itu sendiri sebenarnya di Indonesia sendiri itu kan selalu disebut-sebut bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional itu biasanya bank-bank yang memang berdasarkan hukum atau aturan internasional atau aturan yang sudah ditetapkan dan tidak terkait dengan hukum atau aturan yang sifatnya agama. Sementara kalau bank syariah ini sendiri itu biasanya berlandaskan hukum agama Islam. Jadi kenapa Lebanon tidak punya bank syariah? Kemungkinan besar memang karena mereka sifatnya negara sekuler, artinya mereka memang memisahkan yang mana memang untuk pemerintahan dan yang mana untuk agama. Dan mereka mungkin tidak tertarik untuk membuat semacam bank dengan prinsip-prinsip keislaman. Jadi kalau prinsip-prinsip keislaman atau bank syariah itu kan untuk bunga misalnya, bunga bank tabungan ya dalam sebulan lah kita bilang sebulan.
kalau untuk bank syariah, sepemahaman saya, berdasarkan prinsip Islam, bunga yang kita dapatkan per bulan itu adalah merupakan bagi hasil dari pihak bank dengan tabungan kita. Jadi misalnya kita menabung 1 juta sebulan misalnya, nilai tabungan akhir kita 1 juta sebulan misalnya di bulan Januari. Jadi kalau pihak bank sendiri misalnya mengusahakan uang kita itu misalnya dalam usaha apa gitu sehingga mendapatkan keuntungan misalnya 1.100.000. Jadi bagi hasilnya ini berapa persen itu kan ada hitung-hitungannya sendiri ya. Kita misalkan 20 80 misal ya. 80 untuk bank, 20 untuk nasabah misalnya. Jadi dengan untung misalnya 100.000 sebulan, berarti 120% dari 100.000 itu berarti 20.000 ya, 20.000. Nah berarti 20.000 untuk nasabah, 80.000 untuk bank. Jadi bulan depan, bulan Februarinya, uang tabungan kita 1 juta itu menjadi 1.020.000. Itulah bunganya. Sementara kalau bunga bank konvensionalnya dia hanya akan dan di bank syariah tadi berarti bunga setiap bulan itu tidak akan sama setiap bulannya. Mungkin bulan ini 20.000, bulan depan mungkin 10.000, bulan depannya lagi 5.000, bulan depannya lagi bisa saja 50.000. Nah, tetapi kalau bank konvensional itu akan tetap. Saya dari bunganya itu dia sudah tetapkan 1 bulan hanya mendapatkan misalnya saya tidak mempersulit jadi pakai angka yang ini saja ya, yang genap-genap aja. Misalnya setiap bulannya hanya dapat 1.000 gitu. Dan itu konstan, setiap bulan 1.000 selama kita menabung. Gitu. Jadi sekali lagi itu hanya salah satu prinsip syariah. Pastinya ada prinsip lainnya yang terkadang bisa disampaikan oleh bank syariah tersebut saat seorang nasabah ingin membuka rekening di bank mereka. Namun paling tidak saya harap itu dapat memberikan sedikit gambaran kepada Mbak Askia tadi, sehingga lebih dapat pemahaman mengenai kenapa kita ada bank syariah di sini tidak ada. Demikian moderator. Oke, terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Desi ya, karena telah memaparkan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta dengan gamblang dan jelas. Dan karena waktu sudah berjalan hampir lebih dari 1,5 jam, lebih batas yang kita sepakati sebetulnya Ibu. Tapi karena antusias pesertanya ini jadi tidak terasa seperti itu. Jadi langsung aja ke acara selanjutnya yaitu close statement atau penutupan yang akan dibawakan langsung oleh Ibu dan akan dilanjutkan oleh Presiden PPI Lebanon. Terima kasih. Maaf Mas, sebentar sebelumnya. Sorry ya. Maaf saya lupa bilang. Saya mau, oke, kelihatan ya. Nah, ini ada souvenir dari kami, dari KBRI untuk sebenarnya cuma 2 saja. Jadi mungkin mohon nanti ini saja oleh panitia mungkin dibuat lucky draw aja untuk di antara para penanya. Jadi silahkan panitia menentukan siapa yang berhak mendapatkan tumbler. Jadi ada 2 tumbler. Nah, jadi ada 2 tumbler seperti ini yang akan kami berikan untuk 2 penanya. Jadi silahkan panitia ini nanti beritahukan saja kepada kami. Jadi kami akan mengirimkan tumbler ini ke panitia untuk diberikan kepada penanya. Demikian Mas. Terima kasih Pak. Oke, Ibu. Jadi di acara kita selanjutnya ini adalah closing ya, yang akan dibawakan oleh Ibu terkait apa yang telah Ibu sampaikan dan apa yang dari penanya seperti itu. Dan akan diakhiri juga dengan closing dari Presiden kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi, apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah situasi krisis yang dialami oleh setiap negara itu berbeda-beda karakteristiknya, beda-beda penyebabnya, dan akan beda juga solusinya. Jadi apapun itu, langkah yang diambil oleh suatu negara untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, pastinya akan
mempertimbangkan aspek kepentingan atau manfaat yang akan diterima oleh masyarakat negara itu sendiri. Jadi yang saya bisa sampaikan adalah saya berharap Libanon akan secepatnya mengatasi permasalahan mereka, baik masalah politiknya dan juga ekonominya. Karena semakin baik keadaan politik dan ekonomi suatu negara itu akan semakin membantu mereka juga untuk lebih baik mendapatkan hubungan bilateral ataupun negara-negara lain akan dengan lebih baik juga untuk berhubungan baik dengan negara tersebut, karena kondisi suatu negara itu pasti akan mempengaruhi hubungannya dengan negara-negara lain, apalagi dengan negara tetangga terdekatnya. Seperti itu. Nah, jadi saya harapkan yang terbaik untuk Libanon, segera cepat selesai masalahnya, dan pada akhirnya nanti kita juga bisa meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Libanon. Jadi itu saja, terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk menjadi pembicara dalam webinar hari ini. Saya sangat mengapresiasinya. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Ibu. Terima kasih kembali kepada Ibu Desi atas closing-nya, arahannya, materinya, dan juga jawaban-jawabannya. Mungkin di antara para peserta yang masih ingin bertanya, masih ingin lebih tahu jauh, nanti mungkin bisa bertanya di media sosial lainnya, atau langsung ke Ibu lewat media sosialnya, seperti itu. Karena waktu kita cukup terbatas kali ini. Saya sendiri pun banyak pertanyaan, cuma seperti itulah. Oke, langsung aja untuk closing terakhir dari Ketua PPI Lebanon sendiri. Kepada Mas Abbas, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh moderator, Mas Irhas Rizko. Izin Bu Desi, Kepala Fungsi Ekonomi KBRI Beirut, untuk sedikit menjelaskan bahwasanya tujuan dari acara webinar ini. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya ya, ini kan acara program PPI Lebanon yang bernama Social Project PPI Lebanon 2021, merupakan gerakan peduli untuk pengungsi Palestina dan Suriah yang ada di Lebanon. Nah, mungkin banyak yang bertanya, untuk apa sih webinar ekonomi ini diadakan gitu. Nah, webinar ekonomi ini diadakan agar untuk menjelaskan kepada teman-teman atau seluruh warga Indonesia tentang keadaan ekonomi yang ada di Lebanon, seperti itu. Warga Lebanon sendiri pastinya merasakan dampak yang mana ketika penghasilannya tidak dari dolar, seperti itu ya. Sekarang kan kalau kita tahu $100 itu bisa mencukupi lah. Nah, akan tetapi kalau gajinya lira, nah itu pasti sangat mencekik bagi warga Lebanon. Nah, bagi warga Lebanon sendiri saja itu sangat mencekik gitu. Nah, logikanya bagaimana kondisi pengungsi Palestina dan Suriah yang ada di Lebanon, yang mana gerak atau pekerjaan mereka dibatasi oleh pemerintah, seperti itu. Nah, jadi kami dari Panitia Social Project PPI Lebanon dan saya sebagai Presiden PPI Lebanon mengajak kepada seluruh warga Indonesia dimanapun berada untuk menyisihkan sedikit harta kita, sedikit kebahagiaan kita untuk untuk kelangsungan hidup dari pengungsi Palestina dan Suriah yang ada di Lebanon. Meskipun kita tidak bisa membantu untuk menyelesaikan perpecahan di negaranya masing-masing, di negara Palestina ataupun Suriah, minimal kita bisa membantu untuk menyambung hidup atau menyambung kebaikan kepada pengungsi Palestina dan pengungsi Suriah yang ada di Lebanon. Nah, mungkin itu closing statement saya, dan semoga di bulan Ramadan ini amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi peningkatan bagi kualitas diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Mujtahid Saman Abbas selaku
Presiden PPI Lebanon atas closingnya seperti itu. Oke, karena waktu telah habis dan semua telah tersampaikan baik dari pemateri maupun dari panitia. Jadi saya moderator Muhammad Rasusko undur diri. Terima kasih juga kepada Ibu Desi karena telah hadir dan berpartisipasi, juga kepada para peserta. Saya terima kasih karena telah bisa memandu acara pada siang hari yang berbahagia ini dan mungkin malam hari di waktu Indonesia. Dan saya kembalikan kepada MC, kepada Saudari Hanifa, waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Ya, baik. Ada suaranya? Ada Kak. Oke. Baik para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara webinar hari ini telah terlaksana dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini, Ibu Desi Kristianti yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Semoga apa-apa yang beliau jelaskan, apa-apa yang beliau sampaikan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kami ucapkan juga kepada para hadirin yang sudah mengikuti acara kita pada hari ini, dari awal acara sampai akhir acara. Baik, baik sebelum penutup akan diadakan sesi foto bersama untuk dokumentasi. Jadi diharapkan untuk seluruh peserta, seluruh hadirin untuk mengaktifkan videonya. Baik, saya akan hitung dari 1 sampai 3 dan bagi panitia silahkan untuk disiapkan. Oke, izin ngambil foto ya. Jadi kita tunggu teman-teman buka kamera dulu. Bagi yang berhalangan, untuk yang akhwat bisa off dulu, atau teman-teman yang sudah bisa buka kameranya silahkan dibuka. Ya, baik. Saya hitung dari 1 sampai 3. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, nice. Gaya bebas kali ya? Oke, sekali lagi. Bebas sampai puasa. Puasa ya, yang di Indonesia udah buka ini. Oke, 1, 2, 3. Mantap. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih atas perhatiannya. Mewakili seluruh kerabat yang bertugas, saya Fitri Hanifah Isnaini pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Silahkan melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Dan apa cerita Dan? Bas di mana Bas? Terima kasih Bu Desi. Hah? Lu di mana Bas? Di kamar. Oh enggak di Fitri. Enggak. Ntar gue Ma'ruf Indonesia. Ma'ruf Indonesia. Nanya nggak buka kamera, nggak jelas. Iya. Mentang-mentang anak ekonomi. Lagi nggak pakai kerudung. Ma'ruf Indonesia. Dan. Apa cerita? Lagi nggak pakai kerudung. Itu BPI Lebanon masih angkat tangan. Guys. Kaudi baca chat. Kenapa Dan? Tadi kan yang nanya 5 orang. Coba aku share screen deh, Bas. Kenapa? Kaudi.
mau dikasih yang siapa menang dapat tumblernya. Kalau nggak tahu nggak suka kasih gua aja Dan. Jadiin co-host Dani. Woi Dan, apa cerita? Pamit ya guys. Ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Teteh, makasih banyak. Mau ngeliat apa? Siapa menang? Apa sih? Oh, yang nanya tadi. Yoi. Kalau kan ada Mas Ahmad Rifan tadi. Itu kan di Indonesia. Konsuli Irasisco. Kenapa Dan ngomong aja anjir. Betingkah nih. Keluarin Maya sama Brother Imut. Udah nggak bisa tuh. Nah, guys. Kenapa? Nih. Woi itu Maya Lestari Ini yang siapa, menang weh? Brother Imut ini siapa, weh? Nah. Brother Imut. Izin live dulu, silahkan Mas Awari. Ini ya, guys, lihat. Langsung aja. Gua aja yang tekan. Lu mau Jal? Lu nggak nanya Jal? Dan nama aku mana Dan? Mana otak lo? Kok nggak nanya, Andre? Kau nggak nanya. Aku harus nanya lah ini berarti nih. Ngomong apa sih Dan? Oh di ini ya, mampus Rifan yang dapat. Yang dari Indonesia. Hapus dari Indonesia. Jadi moderator, aku closing statement gak dimasukin loh. Semuanya aja ya, Cok. Gua. Swendri, weh. Siapa lagi? Lumayan itu tumblernya bagus itu. Lagi, Cok. Gua dapat tuh. Siapa lagi sih orangnya? Wah, ini kayak yang rolling yang main PES jago ini anjir. Pokoknya satu udah di tangan moderator. Dan kau tekan kuat Dan. Betul kau. Kami sebelum nanti Dan. Woi, Askia, gua. Ulap, weh. Dapat Askia. Goblok. Nggak jadi, hapus aja dulu. Udah Askia menang, Askia satu lagi. Dan lo keberuntungan lo udah habis Dan, dikit lagi tuh. Swendri. Rusuh kan Dani, rusuh. Hapus. Apa itu? Hapus. Dani. Hapus. Pengaturan itu, settingan itu. Tadi putre lama dan ngomong dulu Pas tadi cuma sekali sama kan ada gue sama Lutfi dari Beko dakwah sama gimana yang bisa hadir berapa orang? Beko gimana Bang Jal? Bisa nggak? Ngomong apa sih? 19. Lu ngomong apa, weh? Nggak jelas. Oh, ini gua ikut. Besok kan ada buku bersama Pak Lutfi dari 19 kan? Ya di Senin dari wakilan Kamis deh. Di mana sih itunya? Dan hari Senin. Di mana? Di sekre. Oh, sekre. Terus bukunya insya Allah dibayar sama komandan makanannya. Nah, Beko sama Dakwah sama Tripoli nanti bilang juga bisa ngadirin. Kalau bisa sih gubernur-gubernurnya aja, kalau nggak perwakilan 1-2 orang. Beko gimana? Bisa. Dakwah. Aman berarti ya. Berarti dikondisikan nanti tanggal 19 4 hari lagi bukber sama Pak Lutfi. Oke, itu aja guys. Pak Lutfi ini bukannya penasehat. Bukannya penasehat. Apa? Itu bukannya penasehat. Bukan ada penasehat bukber. Itu tanggal 23 itu mau jadi. Tanggal 23 itu 23 Bang. Gila, itu di mana? Restoran. Itu di restoran. Bukan di sekre kan? Yang sekre Pak Lutfi kan? Yang di sekre Pak Lutfi. Jadi tanggal 19 Pak Lutfi. Datang lu, bersih lu. Iya, sebelum datang. Oh ya, yang sama Pak Komandan ini kan Pak Komandan Lutfi, itu kan beliau yang bawa makanan. Nah, itu kata Bang Amin, kita diain takjilnya lah. Mau bikin bakwan kah? Apakah? Gimana? Oh, ada sarannya bikin bakwan. Wah, udah. Bakwan jagung ya. Boleh. Bakwan jagung jamur sama udang. Sama es buah nggak sih? Iya, es buah.
Cara ganti background ini gimana sih? Gue dari tadi nggak bisa. Wedan. Serem banget anjir. Kan? Iya, tapi kan gue nggak tahu gambar ini di mana yang kalian kirim di WA itu. Nggak ada. Ya download dulu lah dari WA Boem. Malu Main udah tua. putar tadi dapat hadiah apa? Biasa pakai HP soalnya. Itu tadi kan Terputar tadi dapat hadiah apa? Dia tumbler minuman Tupperware. hadiah tempat minum dari tempat minum Ada tempat minum dari KBRI. Kali, Pak. Itulah yang pengen aku tadi ya. Aku tengok ibu tuh tadi kayak Lah, jualan aku kan. nggak nanya, Pak. Ya, gue kira juga jualan loh. Aduh. Udah gitu yang mau disampaikan. Bas. Jangan lupa Madlo semifinal. Seri di Anfield, Bos. Udah. Apa, Matri? Udah keluar gue. Yang Fatir itu gimana? Jam berapa? Jam 1 ya? Malah jadi Udah pagi aja, Bas. Enggak, kalau saran gue pas Jam 6, jam 6. Ngabuburit. Jam 6. ngabuburitnya di Indo. jam 6 Jam 6 pagi. Iya, 6 pagi seperti itu hari Minggu. Ngabuburit Hari Minggu. Indo tuh berarti jam habis zuhur dong. Satu siang. Bodet. Jam berapa? 6 pagi. Home 6 pagi. Oh, lagi ngasih saran ketawa. Terserah, enggak itu kan karena kan di hari Minggu kan kalau misalkan malam Minggu ya kan, malam Minggu di Ramadan kagak ada lah, orang-orang pada ibadah kan. Jadi Minggu pagi. Minggu manis gitu, Minggu manis apa? Minggu cerewis. Minggu khazanah tuh kayaknya di acara pagi sih enak sebenarnya. Iya, Tapi Khazanah pagi ya. iya, tapi bukan buat kita, buat orang Indo mungkin iya. Ya lagi gabut-gabut ya kan. Nah itu serah. Balik lagi ke Pak PSDA. Baik, Lukman. Jadi gimana, Bas? Jam berapa enaknya? Tadi saran Bang Audi kan pagi. Pas Minggu pagi. Pas pagi. Ya kalau dia kosong. Kalau dia kosong. Kasih Minggu pagi di Lebanon. Iya, minggu pagi di Lebanon. Minggu pagi di Lebanon, Bang. Iyalah. Fatirnya mau nggak? Ya makanya tanya dulu. Kan lu yang menghubungi narasumber kan dia ya. bisanya siang, Bang. Ya udah kalau siang. Dia bisanya siang. Kalau siang berarti dia jadiin waktu ngabuburit waktu Indonesia jam 1 siang. Kalau udah. nggak ada zuhur, itu aja. Jam 12 lah mentok. Habis Atau zuhur jam 1, jam 2. Itu kan waktu kalau di Indonesia jam 5 sore gitu kan ngabuburit sekalian. Ya udah. Ya udah itulah antara itu. Bang Odi nih tambah cinta gue sama dia. Tai lah. Aku mana? Udah dulu belum? Tutup dan nanti hari Senin katanya. Gak dia, Wak. Puasa orang itu, tau lah. Ya kalau puasa emang tutup. 19 hari Senin ya berarti ya? Tanggal kapan Dan? Tanggal 19 Bas. Hari Senin anjir. Ya udah. Bas. Lu ngambil tanggal berapa? Awal Mei ya? Gue jadinya kapan anjing kau mah bangke. Lu awal Maret kayak awal Mei kan? Awal Mei, tanggal 5 Mei. Lah gua tanggal 22 anjir. Gimana kau mah? Jadi sebulan lebih. Wih, gua habis baterai gua keluar ya. Oke, gitu. Dah. I love you so much. Assalamualaikum. Bro, bahasannya mau ngomongin, Bas. Bas gimana, Cok? Aman, Beb, masih ada 2 bulan, Cok. Masih 3 bulan, Bang. Juni, Mei, Juli masih lah. Ya, Itu kalau tepat waktu jadinya. Lah gua kalau ngambil takdil ya itu. Awal Juli. Paham saja jadi gimana, Bang Ode? Nyetor bisa kan tapi kan, nyetor berkas. Ya itu dia, nyetor berkas harusnya bisa, tapi nanti gua belum meminta Ifada juga kan ke Jinan. Udah jelas lu kemarin sama Hamzah kan udah nyetor berkas kan? Udah nyetor Ya baru udah, gua. aman. Baru nyetor ke itu, tinggal ke Tanggal 27. mananya. Bas. 22. Tanggal 23 kan sama kalau komandan militer AS tuh ya, penasihat militer. Iya, pelakat gimana? Itu di restoran mana? Tahu tanya Bang Rahman paling ya. Ya udah,
ini yuk ke plakat yuk, ke siapa, ke Ahmad itu. Yang apa namanya? Ahmad. Suhendra udah keluar loh, ada di Tripoli bang, tempatnya apa kemarin ngecat ini apa namanya yang LC itu sama sertifikat di kenalannya Kang Alip. Oh, kenapa? Dan gue bingungnya kita ngasih plakat dalam rangka apa ya? Mana? Yang kapan? Sih karena sudah apa ya? Ya plakat karena ini sharing aja gitu. Terima kasih sudah men-sharing gitu. Atau kenang-kenangan dari PP Lebanon gitu. Kenang-kenangan dari PP Lebanon gitu. Ini kemana nih? Iya, Ini kemana? kenang-kenangan dari PP Lebanon. Ke Penasehat. Iya, yang 2-3 yang itu. Itu di restoran Oh, mana? dikasih plakat. Iya, dikasih plakat. Lah, ya tapi ya berarti kalau kasih plakat sekalian aja minta sharing session. Salah bang. Apa ya? Ya seenggaknya, seenggaknya lu ada yang juga dikasih itu, iya. Lu kan ngasih plakat nih, masa iya Kak, ya seenggaknya. Ya gue juga bingung dalam rangka apa gitu. Ya bebas, dadakan aja. Ya coba. Ya masa ngasih doang basa-basi gitu. Ya gimana anaknya tanya Barah. Tapi kemarin gue udah minta nama lengkapnya sama fotonya Beb. Mau bikinin poster. Ya iya makanya lu mau bikin poster tuh buat apa? Awalnya. Coba kemarin udah sama Pak Lutfi. Terus yang kedua nih. Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Di video kali ini halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Sorry guys. Jadi gitu Bas. Ya udahlah, aman lah. Ya terserah lu mau buat apaan, Cok. Ya biasanya dong backgroundnya. Iya dong, gua lagi di ini. Kok bisa sih, Beb? HP? Wis. Bas, iPhone emang nggak bisa, keren. Bas. Android doang bisa. HP keren. Oh, HP keren. Bisa. HP modern zaman sekarang baru bisa. HP gembel. Gue share screen, Cok. Ngapain anjing share screen? Jadi gimana, guys? Terserah lu tetap mau jadi itu, tetap mau jadi Kita senggang nggak? plakat. Main Uno yuk. Kenapa? Main Uno. Ya udah makanya download anjing. Ayo mabar ML anjing. Main Ludo bangsat. Uno. Ya udah. Uno. Iya sih Uno. Ya udah di HP lah, goblok. Ini biar bisa sekalian ini nge-zoom. Gimana ceritanya anjir? Lu masuk link, lu daftar. Oh iya Dan. Ah. Robiah ini mau dia minta jadi delegasi tambahan ke Mesir. Dia mau ke sana? Iya. Wow. Dia nanya kan. Dia punya budget 10 juta ke bawah. Pokoknya biayanya 10 juta ke bawah lah. Nah, itu kan biayanya nggak nyampe 8 juta kalau mandiri. Ya udah aman lah, dia juga sekalian pengen liburan gitu. Ya udah. Urusin aku minta urusin ya. Delegasi dulu sama Dani. Rekomendasi itu bukan mandat berarti. Kenapa? Rekomendasi bukan mandat suratnya. Iya, rekomendasi. Kalau mandat itu utama. Itu Cok, ngurus-ngurusnya anjir, orang pada mau jalan tanggal 1, dia baru mau ngajuin delegasi. Gimana? Delegasi mah gampang, Beb. Tinggal ngurusin ke Mesirnya tinggal bareng nanti. Nah, iya sih. Ya kan kalau ini Mesirnya ya enggak tahu ya. Sinyalnya jelek Cok. Goblok. Gembel anjing lah. Keluar dia ngajakin dia yang jelek, iya dah. Cupu lah. Mas ML aja, Mas. Cupu. ML ya. Bentar dulu. Klasik. Bentar dulu. Apa? Lo mau cari Bang Rahman, bisa nggak dijadiin acara gitu sama komandan militernya? Belum buka gitu ya? Iya, coba Mas minta foto. Kameranya kebalik anjir. Coba minta fotonya, Mas, sama nama lengkapnya. Kan udah minta. Nah, ini bentar gua kirim. Enggak, coba. Ini apa di mana dah? Dia mukanya kayak muka ini, Cok. Siapa namanya? Polhukam siapa? Oh. Anjing.
Menko Polhukam. Nggak tahu gua nama politikus. Ini Yasnaya Poliana. Yasnaya. Kumham. Kumham, cowok. Nge-share screen, Bas. Mana Bas, kirim ke gue namanya? Fotonya. Share screen. Jangan lupa ya, namanya? Tadi yang menang di Wheel itu gue dapat apa sih? Itu Tumbler apa? Tumbler apa? Tumbler KBRI. Bodo amat, gue ambil satu sama moderator satu. Percuma lu percuma lu dapat, tapi gua tapi sumbangin ke sekre. Bu, anjing. Enggak ada. Lagi puasa. Buat lalu buat yang nanya. Tempat minum udah kayak anak bocah, anak TK. Ngasih ke temen gua anjir. Minum juga. Gua ngasih ke temen gua, asu. Gua ngasih ke temen gua. Enggak boleh. Ya, lu dikasih terus lu kasih lagi. Iya, orangnya dalilnya apa? Bas, kasih dalilnya, Bas. Ngasih. Kasih dalilnya, Bas. Nih, orangnya dalil. Udah amat, Bas. Kasih dalilnya, Bas. Nah, itu hadiah terus dikasih hadiah lagi. Apa tuh, Bas? Nggak jelas loh anjing. Iya. Wih, nih Bas, kalau sharing session Bas sama dia Bas, mukanya juga udah muka berat. Temen lu ini. Berat kan ya? Enggak, ini penasehat yang lu katanya temen lu yang mau lu kasih tumbler KBRI. Bukan, yang kasih tumbler KBRI orang Lebanon cewek. Lah, tadi kan lu ngomong begitu anjing. Masa lu minta Bas, mana Bas? Kan tadi lu minta mau di Mas komandannya ini. Lu mau yakin Bas, ini kayaknya berat Bas ngobrol sama dia. Ini aja sharing session dibilangin. Iya, lu nyari pertanyaannya ya, berat banget. Iya, lu ngomong ya, lu ngomong ya. Iya, lu nyari pertanyaannya ya. Iya, apa sih? Ya masa babi bu doang bla 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 terus makan terus sholat bareng udah kelar masa gitu. Ya udah, jadi posternya gini aja kali ya. Penasehat militer mentraktir mahasiswa Indonesia buka bersama. Nggak gitu juga. Panas banget gitu, mahasiswanya. Padahal di gitu anjing. Nih, mau rumah ibadah tingkatan toleransi. Iya, padahal kemarin gimana sih? Nih, berarti ini terfokus di pluralisme nih. Terfokus di pluralisme. Oh, yang penasihat militer itu. Tentang bangun rumah ibadah tingkatkan toleransi, berarti pluralisme. Tuh, ibadah dan tingkatkan toleransi dan. Ingat tuh dan. Inilah, kabar ya Allah. Tinggalkan toleransi. Kok zolim sih? Lah gue ngingetin toleransi. Kalau temen lu ada yang Kristen ya udah gitu loh, atau ada yang Hindu, Buddha ya udah silahkan. Bang, dari kecil keluarga gue pun udah ada Kristen Bang Audi. Ya udah makanya kan ingat, nggak cuma buat orang tua lo, diri lu sendiri. Oh, dia bedanya di. Wah, berat. Apa sih? Ini mah kayak ini anjir sangar ini mah. Hari ketiga siapa ada kok belum ngupload. Di lu, Cok. Apaan? Datanya di lu kan. Enggak, gua aja enggak dapat. Enggak usah lah, Bas. Berat, Bas, orangnya, Bas. Ya masa buka-buka doang. Enggak usah lah. Ya, mau gimana lagi, Bang? Kalau buka-buka doang. Jelas siapin pertanyaannya. Nih. Ya berat udah, terus lu mau ngasih plakat buat apa? Ya udah enggak jadi. Kita ngikutin saran aja. Itu aja. Ya tapi terserah sih kok kalau emang lu masih mau ngasih plakat, tapi atas apa gitu lah itu. Iya enggak jadi kita enggak jadi. Capek, Cok. Kita ngikutin saran aja. Iya enggak jadi. Nggak jadi apa? Bukannya jadi kan? Ya, bukannya jadi. Nggak usah ngasih plakat, Bas. Kita ngobrol-ngobrol aja. Lu kok ada 2, Cok? Bas. Siapa? Kok gue ada 2 sih anjing? Goblok, itu laptop lu sama itu lu. Anjay. Lenggel. Norak. Bas, lu mau ngajak mokel ya? Hamzah ya? Parah lu. Mokel apaan? Buka puasa. Iya nih. Di Marji ya? Sore-sore ya? Enggak. Oh, dia balik ya? Lu bilangnya sore jam 5. Ke Marji. Itu si Hamzah pengen ngumpul Dewan Konsultan.
Sama BPH katanya mau ngobrolin simposium di Lebanon. Anjing, kapan lagi tuh? Enggak, gua jadwalnya ya inilah, apa namanya? Dia mau bikin, dia masih ini, Bas. Lu inget nggak yang rapat kita sama Pak Bas pertama kali? Iya, dia Kan masih 10 tahun. Iya. Tapi kita Optimis, menjadi tuan masih rumah. optimis dia. Masih optimis kayaknya dia. Kayak tahun depan nih mau dijadiin tuan rumah simposium BPI di kawasan anjing, ribet-ribet dah bangsat. Ada pulang lagi anak-anaknya. Enggak, dia pengusungnya sih. Udah deh. Ya lihat nanti aja. Lihat nanti aja gimana enaknya. Kayaknya sih bakal ya entah iya atau enggaknya. Jangan sama BPH doang soalnya. Kita perlu orang-orang semua, Cok. Karena ini kan menyangkut, bukan cuma PPI doang kan. Susah kalau kualitasnya udah bagus tapi kuantitasnya nggak ada, Cok. Apa? Susah kalau kualitas kita udah bagus tapi kuantitas kita nggak ada. Sama aja bohong. Iya, makanya itu. Satu orang bisa 5 kerjaan kali. Ya udah, Bas, lu selamat ngobrol sama diri lu sendiri. Ya udah, gua end nih. Yo. Janganlah. Anjing goblok, Abbas belum recordnya. Wah, oh iya, astagfirullahaladzim.